Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum P1, yaitu kelompok 4 mikroanatomi, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami memiliki anggota kelompok yaitu saya sendiri, Ali Khairul Aziz, kemudian Fatoni Rahman Hakim, Indah Sabrina Latifah, kemudian Muhammad Fah Maulana Tinaruskar, dan Silvi Pratami Putri. Pembuatan preparat histologi kerang. Menurut tim perikanan WWF Indonesia di tahun 2015, kerang merupakan hewan laut yang tak bertulang belakang dari kelompok hewan bertubuh lunak yang memiliki dua cangkang. Cangkang keras sebagai pelindung tubuhnya. Habitat utama kerang yakni di perairan pantai yang memiliki pasir berlumpur hingga kedalaman kurang lebih 4-6 meter dan perairan yang relatif tenang. Untuk mengetahui jaringan pada kerang dapat melalui histoteknik. Histoteknik sendiri adalah suatu metode pembuatan sediaan dari spesimen tertentu melalui satu rangkaian proses hingga diperoleh satu preparat histologi yang siap untuk dianalisa. Preparat histologi dapat digunakan untuk mengetahui keadaan patologis serta perubahan suatu sel atau jaringan. Proses pembuatan preparat histologi dimulai dari sampling sampai dengan staining atau pewarnaan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mempelajari atau mengamati struktur pada hewan kerang, terkhususnya pada jaringan dan selnya. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan preparat jaringan adalah wadah plastik, kawat untuk penutup, bak penampang, alat bedah minor, tisu kaset, tisu prosesor, glass beaker, cetakan blok parafin, mikrotom, kaca objek, kaca penutup, mikroskop, glove, dan masker. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah terang, pewarna hematosilin eusin, larutan formalin, alkohol bertingkat 70-95%, alkohol absolut, parafin, silol, air keran, aqueous, dan NaCl fisiologis. Proses yang pertama adalah sampling organ. Sampling organ adalah proses pengambilan sampel atau spesimen dari hewan maupun tumbuhan. Sebelum sampling, umumnya akan dilakukan pembiusan atau eutanasia pada hewan, tetapi ini tidak perlu dilakukan pada kerang. Persiapan sebelum sampling. Kerang dibersihkan sebelum sampling. Kemudian, sarung tangan dipakai sebagai pelindung dan pisau disiapkan untuk membuka kerang. Langkah-langkah sampling organ. Pertama, kerang dipegang erat atau engsel kerang ditempatkan di antara jempol dan telunjuk. Lalu pisau diselipkan di antara mulut kerang dan pisau diputar sampai cangkang terbuka. Yang keempat, otot aduktor apas dipotong, lalu cangkang apas dilepas dan daging kerang dilepas dari cangkang bawah dengan cara diiris atau dipotong memutar tepi daging kerang. Daging kerang diambil dengan pinset dan kemudian daging dicuci pada larutan NaCl fisiologis 0,9% sampai bersih. Proses selanjutnya adalah fiksasi. Tujuannya yaitu untuk menjaga sel dan komponen jaringan pada keadaan lifelike state atau seperti keadaan hidup. Caranya yaitu pertama, hasil sampling difiksasi dengan metode inversi, kemudian dimasukkan ke dalam toples berisi larutan BNF. Perendaman dilakukan selama 48 jam dengan volume BNF minimal 10 kali volume jaringan. Kemudian dapat dilakukan proses selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu trimming organ, yaitu pemotongan sampel organ kerang menjadi ukuran yang lebih kecil. Tahapannya yaitu jaringan ditiriskan terlebih dahulu menggunakan saringan, kemudian jaringan dipotong menggunakan skalpel sampai berukuran 1x1 cm. Kemudian jaringan disusun ke dalam tisu kaset dan pada tahap akhir yaitu diberi label pada tisu kaset tersebut. Setelah tahap trimming organ, lanjut ke tahap dehidrasi, yaitu tahap pembenaman jaringan ke dalam beberapa larutan alkohol dengan konsentrasi yang bertingkat.
Dehidrasi di sini memiliki tujuan yaitu mengeluarkan seluruh cairan yang terdapat dalam jaringan. Sedangkan tujuan penggunaan alkohol bertingkat yaitu agar tidak terjadi perubahan yang tiba-tiba pada sel. Reagen yang sering digunakan yaitu etanol. Dan dapat dilihat prosesnya berupa gambar yang ditampilkan, baik dari tahap jaringan direndam, kemudian lanjut ke tahap alkohol bertingkat, dan jaringan direndam dalam etanol. Selanjutnya yaitu proses clearing. Clearing sendiri merupakan proses penghilangan agen dehidran dari jaringan dan digantikan dengan agen clearing. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, jaringan direndam ke dalam larutan atau agen clearing seperti silol. Kemudian perendaman dilakukan sebanyak 3 kali dengan masing-masing selama 40 menit. Selanjutnya yaitu tahap infiltrasi parafin. Infiltrasi parafin sendiri merupakan proses penghilangan agen clearing dari jaringan dan digantikan dengan media embedding yaitu parafin. Tujuannya agar jaringan tahan terhadap proses pemotongan. Tujuan digunakannya parafin sebagai media embedding yaitu parafin memberikan konsistensi keras dan irisan yang didapatkan akan lebih tipis daripada metode lainnya seperti metode beku dan juga seloidin. Dalam pemrosesan, parafin juga cenderung lebih cepat dan mudah. Langkah-langkah infiltrasi parafin yang pertama, jaringan direndam dalam parafin 1, 2, dan 3, kemudian parafin dicairkan pada suhu 37 derajat Celcius dengan waktu pencairan selama 24 jam atau tergantung melting point parafin dalam inkubator. Tahapan embedding. Embedding atau pengeblokan adalah proses pembuatan blok preparat agar dapat dipotong dengan mikrotom menggunakan parafin. Tujuan dari embedding adalah menggantikan parafin cair yang disertai dengan pengerasan jaringan. Parafin yang digunakan untuk embedding, titik cairnya sama dengan parafin yang digunakan untuk infiltrasi parafin. Langkah-langkah dalam proses embedding adalah yang pertama, cairan parafin dituangkan ke dalam cetakan plastik atau piringan logam. Yang kedua, jaringan dimasukkan ke dalam cetakan menggunakan pinset. Lalu yang ketiga, parafin cair dituangkan hingga menutupi seluruh cetakan. Langkah terakhir adalah cetakan berisi jaringan lalu dimasukkan ke dalam kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius. Berikut adalah peralatan-peralatan dan bahan yang digunakan dalam proses embedding. Selanjutnya adalah tahapan sectioning. Sectioning merupakan proses pemotongan blok preparat dengan menggunakan mikrotom. Tujuannya untuk mendapatkan potongan jaringan yang tipis dengan ketebalan 3 hingga 8 mikron. Alat pemotong yaitu mikrotom putar atau mikrotom rotary. Langkah-langkah dalam proses sectioning adalah yang pertama, jaringan yang disimpan dalam kulkas diambil. Yang kedua, potongan diambil dan diletakkan di water bath berisi air dengan suhu 46 derajat Celcius. Yang ketiga, potongan slide dalam water bath diambil menggunakan objek gelas. Yang keempat, potongan slide diletakkan di dalam hot plate. Yang kelima, dilakukan evaluasi preparat. Lalu yang keenam, preparat jaringan yang berada di objek gelas diamati di bawah mikroskop untuk diamati ada atau tidaknya kerusakan. Selanjutnya yang terakhir, preparat siap dilakukan pewarnaan. Selanjutnya yaitu staining atau pewarnaan. Staining merupakan proses pewarnaan jaringan. Staining ini bertujuan untuk memudahkan saat melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, membedakan bagian-bagian jaringan yang akan diamati seperti inti sel, sitoplasma, dan lain-lain. Pewarna yang digunakan yaitu hematoksilin dan eosin. Eosin yaitu mewarnai sel darah atau sitoplasma pada sampel. Pewarnaan pada pemeriksaan struktur histologi terhadap insang kerang darah dilakukan dengan mengambil sejian organ insang dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Preparat yang dihasilkan diamati secara mikroskopis untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada jaringan insang akibat pengaruh konsentrasi Pb. Selanjutnya yaitu mounting yang merupakan proses penempelan cover glass pada kaca preparat dengan menggunakan cairan pendekat jalan. Tujuannya yaitu untuk melindungi kaca preparat sampel dari lensa mikroskop pada saat pengamatan. Kesimpulan yang dapat diambil,
yaitu histoteknik merupakan suatu cara untuk membuat preparat histologis melalui berbagai proses sehingga menjadi suatu preparat yang siap untuk dianalisis. Sajian histologis dapat digunakan sebagai riset untuk mengetahui struktur sel baik yang normal maupun yang patologis. Pengerjaan histoteknik membutuhkan waktu yang lama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah satu kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.